الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar ya. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita dihidupkan kembali, kita diberikan kesempatan kembali, diberikan waktu untuk hidup ya, dan menambah bekal untuk akhirat kita ya. Maka mari kita syukuri dengan terus meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan iman ibadah kita pada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di hari ke-27 di bulan Ramadan ya, yang berarti tinggal beberapa hari lagi ya, kita ada di penghujung Ramadan. Semoga semua amaliyah yang kita sudah laksanakan diterima oleh Allah, jadi pemberat amal kebaikan kita, amal soleh kita ya, ibadah kita, dan semoga waktu yang tersisa kita bisa isi dengan maksimal untuk menambah ya amaliyah lagi, dan juga menyampaikan doa-doa harapan kita kepada Allah. Dan semoga Ramadan tahun ini membawa kebaikan buat kita semuanya untuk kedepannya. Amin rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembacaan ya buku atau kitab Ummahatul Mukminin Zawjati Rasulullah SAW, yang menceritakan tentang profil ya, biografi 11 istri-istri Rasulullah SAW, yang tidak lain adalah ibunda para mukminin termasuk kita insyaallah. Kita sudah bacakan ya kemarin sampai ke-8. Nah, kita akan selesaikan insyaallah pagi ini ya. Ada 3 yang akan kita coba untuk sampaikan. Nah, yang pertama adalah Ibunda Sofiyah binti Huyai. Nah, Ibunda Sofiyah binti Huyai ini barangkali adalah yang paling berbeda sendiri ya dari yang lain-lain ya. Ya, kenapa? Karena Sofiyah ini adalah putrinya seorang Yahudi. Jadi ayahnya Huyai bin Akhtab itu adalah pemimpin Yahudi Khaybar ya. Ya, kita tahu bahwa di Madinah ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pun ada beberapa orang Yahudi yang bahkan sudah memiliki pemukiman di sana. Bahkan mereka lah yang menguasai perekonomian Madinah saat itu. Jadi Yahudi walaupun minoritas, walaupun sedikit jumlahnya, tapi mereka lah yang menggerakkan dan menguasai ya perekonomian di Madinah ya. Pasar itu juga adalah pasar milik mereka ya. Jadi, dan itu ada beberapa bani, ada beberapa mukiman. Ada Bani Khaybar, ada Bani Nazir, ada Bani Qainuqa ya. Jadi ada beberapa bani yang ada di Madinah. Ada beberapa keluarga besar ya, ada beberapa ya istilah kita yang umum adalah suku Yahudi itu. Nah, Sofiyah ini binti Huyai ini adalah dari Yahudi Khaybar ya, tinggal juga tempatnya di wilayah Khaybar ya. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Sofiyah ini ya bisa menjadi istri Rasulullah SAW? Nah, berawal dari satu permasalahan, yaitu ketika ada seorang muslimah ya, pergi ke pasar ya, kemudian saat itu diganggu oleh orang Yahudi ya. Kemudian akhirnya
ya yang mengganggu itu datangi oleh pemuda muslim yang kemudian akhirnya dibunuh, ya, dan pemuda muslim tadi kemudian dikeroyok oleh orang-orang Yahudi yang lain, akhirnya juga meninggal, ya. Dan ini menjadi awal kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, kepada semua muslim untuk kemudian memerangi Yahudi. Dan inilah awal pengusiran Yahudi dari Madinah, yang nanti pada akhirnya, ya, ketika fase Madaniyah itu diantara yang terjadi adalah bagaimana, ya, Rasulullah SAW itu membersihkan, ya, kalau bahasa di kitab tafsirah ini adalah membersihkan para pengkhianat yang ada di tubuh umat, ya. Jadi yang diantara adalah kemudian orang-orang Yahudi yang digambarkan seperti ular, ya. Jadi pengkhianat itu dibersihkan dari Madinah sehingga diusir, ya. Ada satu surat dalam Al-Quran yang juga menceritakan tentang hal itu, yaitu surah Al-Hasr, ya, surah ke-59, yang di awal-awal itu bercerita tentang bagaimana pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Nah, jadi bermula dari kisah tadi, dari kejadian tadi, kemudian terjadilah kemudian pengusiran Yahudi. Nah, termasuk Khaybar itu juga akhirnya kemudian diperangi oleh Muslim, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Nah, sehingga Sofiyah ini adalah termasuk tawanan perang, dan dia adalah putri pemimpin, ya, Bani Nazir. Dia adalah putri dari Huyai bin Akhtab yang merupakan adalah pemimpin Khaybar yang ditaati, ya. Nah, sebelum kemudian menikah dengan Rasulullah SAW nantinya, Sofiyah ini sudah pernah dinikahi oleh orang lain, ya, tentunya karena anaknya pemimpin adalah yang menikahi juga bukan orang biasa, ya. Di antaranya dia pernah dinikahi oleh Salam bin Abu Haqiq. Kemudian nanti juga, ya, setelah itu kemudian dinikahi lagi, ya, Salam bin Abu Haqiq, kemudian dicerai, kemudian menikah lagi dengan Kinanah bin Robi, ya, bin Abu Haqiq, ya, yang merupakan juga adalah pembesar Bani Nasir. Jadi ada banyak bani di Madinah itu. Nah, dan dia adalah pemilik benteng Qomus, ya, benteng yang paling kuat di Khaybar, ya. Walaupun akhirnya nanti, ya, ada kisah tersendiri sebetulnya bagaimana umat Islam mampu menembus benteng tersebut, tapi tentunya tidak banyak kita bahas, ya, karena itu bahasannya lain. Ya, kita persingkat tadi bahwa Sofiyah binti Huyai akhirnya tertawan. Nah kemudian, ya, ketika beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, nah, beliau ini menyatakan keislamannya, jadi masuk Islam, ya, karena memang sebelumnya itu sering, ya, mendengar, Sofiyah ini sering mendengar ayahnya membahas tentang Rasulullah SAW, walaupun yang dibahas itu adalah tentang keburukan, bahkan betapa bencinya Huyai bin Akhtab terhadap Rasulullah SAW itu sering didengar. Tapi justru itulah yang membuat penasaran Sofiyah, ya, penasaran, dan kemudian juga mencari informasi, dan bahkan akhirnya kemudian Sofiyah ini tertarik, ya. Ya, di antaranya juga adalah dia sempat pernah bermimpi, ya, di buku ini, di kitab ini disampaikan Sofiyah binti Huyai ini pernah bermimpi, dan mimpi ini juga pernah disampaikan kepada suaminya yang terdahulu. Walaupun ketika dia menyampaikan mimpinya itu justru, ya, akhirnya membuat suaminya marah, ya. Apakah mimpinya? Dia bermimpi ada bulan jatuh di kamarnya. Jadi bulan itu jatuh masuk di kamarnya, ya, dari arah Madinah, ya, arah kota. Nah, maka suaminya kemudian mentakwilkan mimpi tersebut, ya, bahwa engkau menginginkan raja Madinah, ya, yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW, ya. Dan justru dengan takwil mimpi tersebut tadi, Sofiyah semakin penasaran, ya, dengan kedudukan Rasulullah SAW. Nah, sehingga beliau mengumpulkan berbagai informasi. Nah, ketika kemudian terjadi peristiwa penaklukan benteng Qomus tadi, kemudian tertawan, maka, ya, dia pun akhirnya menyatakan keislamannya. Nah, dan Rasulullah SAW kemudian, ya, menjadikan pembebasan dari Sofiyah itu sebagai mahar. Nah, karena kemudian beliau
menikahi Sofiyah binti Huyai ini. Nah, yang kedudukan Sofiyah di antara Ummahatul Mukminin, ya, di antara istri Nabi yang lain itu sempat membuat iri, ya, sempat membuat iri, cemburu, ya. Di antaranya adalah beberapa adalah Sayyidatina Aisyah itu juga kemudian pernah cemburu, bahkan sampai muncul istilahnya kata-kata bullying, ya. Tidak hanya Sayyidatina Aisyah, ya, pernah juga yang lebih parah dari itu adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar, ya, yang pernah mengatakan, menyebut-nyebut Sofiyah ini adalah anaknya Yahudi, yang kemudian Rasulullah SAW menghibur bahwa sungguh engkau adalah cucunya Nabi, ya, anaknya Nabi, dan sekarang menjadi istrinya Nabi, ya, karena Yahudi juga keturunan Nabi, gitu kan. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau kemudian juga menegur Hafsah dengan keras, ya. Nah, demikian pula ketika sempat mau haji, Sofiyah ini tidak punya unta, ya. Nah, kemudian Nabi SAW sempat kemudian meminta Zainab binti Jahsy yang punya banyak unta itu untuk meminjamkan, ya, untanya. Nah, namun Zainab binti Jahsy ini, ya, ini kemudian sempat ya, apakah aku harus meminjamkan untaku pada Yahudi itu? Nah, ketika mengungkit-ungkit ini kemudian Rasulullah SAW sampai mendiamkan Zainab beberapa hari, bahkan hampir, ya, berminggu-minggu kemudian didiamkan, yang itu membuat Zainab kemudian sempit hatinya, sempit dadanya, ya, walaupun akhirnya kemudian sampai suatu hari Rasulullah SAW mendatangi Zainab dan memaafkan, dan itu membuat Zainab binti Jahsy kemudian senang kembali. Ya, ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa betapa cemburunya, ya, yang lain, ya. Nah, Sofiyah binti Huyai ini kemudian tinggal bersama Nabi SAW, ya, di rumah kenabian, dan kemudian akhirnya menjadi seorang muslim yang taat, ya, sampai kemudian, ya, terjadi perang Khaybar, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, beliau masih dalam kemudian Islam, dalam keimanan, ya, dan beliau menjadi salah seorang ummul mukminin, ya, atau ummahatul mukminin. Nah, itu sekilas tentang Sofiyah, ya, istri ke-9. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan langsung ke 10, yaitu Romlah binti Abu Sufyan, atau yang dikenal dengan Ummu Habibah, ya, bukan Ummu Kulsum tapi Ummu Habibah, ya. Siapakah dia? Romlah binti Abu Sufyan, ya, atau Ummu Habibah ini dia termasuk dari keluarganya Abu Sufyan yang menerima cahaya Islam, yang menerima dakwah Islam Nabi SAW, yang beriman di awal-awal, ya. Dia di awal-awal beriman, ya, bahkan kemudian, ya, sempat berhijrah ke Habasyah, ya, di hijrah yang pertama, ya. Dan sebelum nikah dengan Nabi SAW, dia pernah menikah dengan saudaranya Zainab binti Jahsy, ya, yaitu Ubaidillah bin Jahsy, ya, sehingga kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW sebetulnya, ya, secara kekerabatan juga sudah sangat dekat, ya, sangat dekat. Nah, ketika berhijrah ke Habasyah, maka Ummu Habibah ini mengalami ujian yang sangat berat. Suami yang sebetulnya dari awal sudah beriman, ya, dengan dirinya, ya, suaminya itu kemudian ketika berada di lingkungan Habasyah, ya, maka ternyata dia terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, ya. Dia terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang buruk, yang tidak pernah atau belum pernah dialami sebelumnya. Maka dia pun kemudian, suaminya, ya, Ubaidillah bin Jahsy ini kemudian menjadi punya kegemaran, punya kebiasaan yang buruk, suka minum khamr, bahkan benar akhirnya meninggalkan majelis orang-orang mukmin, majelis kaum muslimin, ya. Karena begitulah memang, tidak akan mungkin kebaikan itu bercampur dengan keburukan, ya, tidak mungkin bercampur antara air dan minyak, ya, seperti itulah, itu akan terpisahkan, ya. Maka ketika Ubaidillah bin Jahsy mengambil jalan lain, ya, berada di lingkungan yang lain di luar lingkungan muslim, maka, ya, akhirnya kemudian
berpisah ya. Ummu Habibah akhirnya kemudian memutuskan ya untuk memberikan opsi ya, pilihan kepada suaminya itu. Kalau kamu mau kembali ke lingkungan muslim, maka aku tetap menjadi istri, tapi kalau enggak ya sudah, kita berpisah. Nah, itu yang diberikan pilihan. Nah, ternyata Ubaidillah bin Jahsy ini justru memilih lingkungannya, justru kemudian malah akhirnya memeluk Nasrani. Ya, inilah yang disebut atau gambaran sebagai su'ul khotimah ya, yang semoga kita terhindar dari itu. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, kita nggak tahu ya, takdir kita mungkin awalnya adalah seorang mukmin, tapi di akhirnya ternyata adalah dalam kondisi tadi su'ul khotimah. Itu bisa terjadi seperti halnya Ubaidillah bin Jahsy ini, yang karena lingkungan ya kemudian, nah makanya pentingnya kita memperhatikan lingkungan, pentingnya kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Ini di sini pelajaran-pelajarannya. Nah, baik, kembali bahwa ya itu yang terjadi pada Ummu Habibah. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW ini kemudian menikahi ya, mendengar ketika Ummu Habibah ini kemudian bercerai dari suaminya karena mempertahankan keimanan dan ya memisahkan diri dari keburukan suaminya itu. Kemudian Rasulullah SAW ya melalui Najasyi ya, raja Habasyah yang saat itu kemudian melamar dan menikahi ya. Ini satu kondisi ya, ini satu kondisi pernikahan jarak jauh barangkali ya. Jadi pernikahan jarak jauh ini walaupun tentu secara fikih perlu dikaji lebih dalam ya, seperti apa dan seterusnya. Tapi ini satu fenomena, satu kejadian yang tentunya juga ada pelajaran besar di dalamnya. Nah, jadi Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah melalui perwakilan Najasyi ya. Nah, itulah tentang Ummu Habibah yang nantinya akan kembali ke Madinah ketika fase Madaniyah, hijrah ke Madinah, Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya Ummu Habibah ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkumpul di rumah Rasulullah SAW. Nah, Ummu Habibah ini pernah kemudian ya dikunjungi oleh ayahandanya Abu Sufyan yang saat itu masih dalam kondisi kafir ya. Dan ya barangkali di antara kemudian pintu hidayah ya yang datang ke Abu Sufyan itu juga adalah dari Ummu Habibah ini ya, dari Ummu Habibah ini ya, yang kemudian akhirnya Abu Sufyan kita ketahui pada akhirnya juga nanti adalah menjadi seorang muslim ya. Jadi bahkan darinya lah kemudian nanti yang akan menjadi penerus ya, Khalifah Bani Umayyah itu adalah keturunan beliau ya. Muawiyah itu adalah putra beliau ya. Jadi itulah yang terjadi, dan begitulah Islam, bagaimana Islam mampu mengubah ya, mampu mengubah keburukan jadi kebaikan ya, mampu mengubah ibaratnya batu hitam jadi mutiara yang luar biasa ya. Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Nah, Ummu Habibah ini berumur panjang ya, beliau hidup sampai tahun 44 Hijriah ya, sehingga sempat mengalami Khulafaur Rasyidin ya, dan beliau wafat di usia ke-70 tahun ya. Dan beliau termasuk yang banyak ya menghafal Quran ya, kemudian memahami ya, sehingga juga termasuk faqih ya dalam agama. Nah, itu yang ke-10. Nah, kemudian sekarang kita masuk istri beliau yang terakhir di kitab ini ya, karena ada pendapat ulama yang lain bahwa jumlah istri Rasulullah SAW tidak hanya 11, ada yang 13, ada yang lain-lain. Nah, di kitab ini kemudian disampaikan bahwa jumlahnya adalah 11. Nah, yang terakhir yang ke-11 adalah Maimunah binti Haris. Nah, ini mirip sekali, dan kalau tidak kita kaji ya nasab secara detailnya itu, kita akan menyangka bahwa Maimunah ini adalah saudaranya istri beliau yang lain yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu Juwairiyah binti Haris ya. Nah, padahal ternyata berbeda, karena Juwairiyah binti Haris itu adalah dari Bani Mustalik ya. Jadi Juwairiyah binti Haris ya, binnya nanti beda lagi ya. Nah, maka ya beda dengan kemudian Maimunah binti Haris. Nah, Maimunah binti Haris ini adalah saudaranya ya, walaupun nama aslinya ternyata sama antara Juwairiyah dan Maimunah. Nama awalnya ya sebelum diganti Nabi SAW namanya sama.
Juwairiyah, kemarin nama aslinya itu adalah Barroh. Nah, Maimunah ini pun juga sama, ternyata nama awalnya adalah Barroh ya. Ya orang-orang dulu itu menamai anak-anak mereka itu kan dengan nama-nama hewan, dengan nama-nama sesuatu yang luar biasa saat itu gitu. Ya, yang banyak kemudian oleh Nabi SAW diganti dengan nama yang lebih baik ya setelah Islam. Nah, kembali bahwa Maimunah binti Haris ini adalah saudaranya Ummu Fadl ya. Dan Ummu Fadl itu adalah istri Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib yang tidak lain adalah paman baginda Rasulullah SAW. Sehingga dari sini secara kekerabatan itu sangat dekat ya. Periparan, jadi sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Nah, dan ya Maimunah ini juga adalah termasuk, dia adalah berarti bibi ya, bibi atau tante ya bahasa kita sekarang. Tantenya, bibinya Abdullah bin Abbas ya, yang kita kenal dengan ulamanya umat ya. Nah itu siapa tadi? Maimunah binti Haris. Nah, sedangkan adik perempuannya ya, yang bernama Lubabah binti Haris ya, itu adalah istrinya Walid bin Mughirah, ibundanya dari Khalid bin Walid. Jadi Walid bin Mughirah ya. Walid bin Mughirah itu ayah ya, bukan istri Walid bin Mughirah, ibu Khalid bin Walid. Jadi Lubabah itu ibunya Khalid, sehingga Maimunah ini juga adalah bibinya Khalid bin Walid ya, sang pedang Allah ya, sang pedang Allah yang selalu terhunus. Sehingga secara nasab ya kita ketahui berarti Maimunah bin Haris ini yang punya nasab yang luar biasa, yang mulia tentunya. Nah, awalnya sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Maimunah binti Haris ini dinikahi oleh Mas'ud bin Amr As-Saqafi ya. Hanya kemudian tidak lama bercerai, berpisah mereka. Nah, dan beliau dinikahi lagi oleh Abu Rum bin Abdul Uzza ya. Nah, setelah Abu Rum Abdul Uzza ini meninggal ya maka kemudian jadi seorang janda. Dan begitulah kemarin kita sampaikan bahwa dari 11 ya istri Nabi SAW itu hanya satu yang dinikahi dalam kondisi yang perawan atau belum pernah menikah, dan 10-nya termasuk yang terakhir ini Maimunah ini adalah dalam kondisi yang sudah jadi seorang janda. Nah bagaimana kemudian kisahnya beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah terjadi ketika tahun ke-7 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah ya. Di ke-6 kemudian pasca itu ya. Jadi pasca itu di tahun ke-7 itu Rasulullah SAW dimerintahkan adanya umroh qodok, karena tahun ke-6-nya umrohnya kemudian terhalang ya, tidak sampai ke Mekah. Nah, tahun ke-7 sesuai kesepakatan Hudaybiyah juga diperbolehkan untuk sampai ke Mekah, maka terjadilah umroh qodok. Nah, di tahun itulah kemudian Rasulullah SAW menikahi Maimunah. Nah, melalui adalah perantaraan paman beliau ya, Abbas ya, paman beliau Abbas itu yang kemudian menghubungkan dengan Maimunah binti Haris. Nah, sehingga pada akhirnya Maimunah ini ya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dinikahi dan hidup di rumah kenabian. Dan dia termasuk kemudian yang gigih menegakkan fikih ya, hukum Islam ya, dan banyak meriwayatkan hadis ya. Dan beliau meninggal di tahun 51 Hijriah ya, yang Sayyidina Aisyah banyak memberikan istilahnya menyanjung dari Maimunah ini. Nah, demikian barangkali ya sekilas tentang profil istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan semua ke-11-nya ya. Kita coba untuk ulang ya dari awal. Pertama siapa? Pertama adalah dari Sayyidina Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian
Zainab binti Jahsy, kemudian Juwairiyah binti Haris, Sofiyah binti Huyai, Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, kemudian Maimunah binti Haris. Ya, demikian sekilas ya profil istri-istri Nabi yang tidak lain adalah Ummahatul Mukminin, ibunda kita semua sebagai mukmin. Semoga kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ya hikmah dari profil-profil beliau-beliau itu, sehingga wanita mukmin kita pada hari ini juga bisa berlaku seperti mereka, sehingga menguatkan Islam ya, mengangkat marwah Islam kembali ya. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.